Selamat pagi Bu Nini dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Monita Aprilia dengan NIM 162114065 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Program Corporate Social Responsibility berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. Studi kasus pada Community Empowering di Wisata Oma Kecebong. Latar belakang dimulai dari pertemuan Corporate Forum for Community Development yang mengatakan bahwa CSR dari perusahaan itu penting bagi masyarakat. Maka harapan kedepannya CSR dapat lebih tepat sasaran dan bisa membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat. Arahan yang bisa dirujuk oleh perusahaan adalah GCG. Implementasi dari prinsip-prinsip GCG yang baik akan menunjang perusahaan dalam membentuk pelaksanaan program CSR. GCG dan CSR memiliki undang-undang yang mengatur keduanya. Peraturan yang berlaku bagi GCG dan CSR menandakan bahwa dalam melaksanakan suatu perusahaan yang baik harus memiliki kepedulian terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan dalam menjalankan operasional maupun pelaksanaan pada bidang sumber daya alam. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan pada salah satu wisata di Yogyakarta, yaitu wisata Oma Kecebong. Oma Kecebong merupakan bentuk wisata budaya yang memadukan suasana lingkungan pedesaan dengan budaya tradisional Jawa yang terletak di antara masyarakat dusun Sendari. Banyaknya kegiatan yang disediakan Oma Kecebong melibatkan komunitas yang ada di sekitarnya, seperti komunitas gerobak sapi, komunitas membatik, dan beberapa komunitas lain untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi program Corporate Social Responsibility berdasarkan prinsip Good Corporate Governance di Oma Kecebong. Selanjutnya, rumusan pertanyaan penelitian akan menghasilkan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan program Corporate Social Responsibility berdasarkan prinsip Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan oleh pemilik Oma Kecebong. Tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, teori utama yang digunakan yaitu Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance. Pada teori Corporate Social Responsibility, di dalamnya menjelaskan mengenai program CSR berbasis Community Empowering. Kemudian, teori mengenai CSR dan GCG ini akan mendukung teori mengenai implementasi Corporate Social Responsibility berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. Metode penelitian. Desain penelitian ini dilakukan dengan deskriptif. Lokasi penelitian di Wisata Oma Kecebong, Dusun Sendari, Tirtowadi, Melati, Sleman. Subjek penelitian ini terdiri dari pemilik Oma Kecebong, bagian keuangan, bagian operasional, komunitas, dan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu observasi, wawancara, dan checklist. Gambaran umum objek penelitian. Oma Kecebong yang bergerak di bidang wisata budaya merupakan usaha perorangan yang dipelopori oleh Pak Hasan Prayogo. Sudah berdiri sejak September 2014 dan hingga saat ini memiliki 42 karyawan. Oma Kecebong juga memiliki paket wisata yang diperuntukkan bagi pengunjung, seperti bergerobak sapi, berbusana Jawa, dan lain sebagainya. Selain itu, Oma Kecebong juga mendirikan guest house dan mendirikan restoran yang tidak hanya diperuntukkan bagi pengunjung, namun dibuka secara umum. Salah satu tujuan berdirinya Oma Kecebong yaitu menjadikan tempat berwisata yang sederhana, tepat daya, dan tepat guna. Analisis dan pembahasan yang pertama, identifikasi program Corporate Social Responsibility Oma Kecebong. Program CSR di Oma Kecebong terdiri dari 2 bentuk, yaitu CSR fisik dan CSR non-fisik. Yang dimaksud dengan CSR fisik ini yaitu memberikan penyediaan fasilitas serta memberikan dalam bentuk rupiah yang disebut juga sebagai sumbangan. Sedangkan yang dimaksud dengan CSR non-fisik ini diberikan dalam bentuk edukasi, pelatihan, dan kegiatan. Program CSR yang termasuk dalam CSR fisik ini terdiri dari penyediaan fasilitas bagi komunitas dan pengrajin, penyediaan fasilitas bagi UMKM, dan sumbangan. Program CSR non-fisik terdiri dari edukasi, pelatihan seni musik, peningkatan ekonomi dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan kegiatan senam bersama. Analisis dan pembahasan yang kedua, klasifikasi program CSR ke dalam pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan Community Empowering. Setiap program CSR yang terdiri dari 2 bentuk CSR fisik dan CSR non-fisik ini akan diklasifikasikan ke salah satu aspek community empowering yang terdiri dari 3, yaitu enabling, empowering, dan protecting.
Penjelasan bagian centang ini dari setiap aspek community empowering akan dikaitkan dengan program CSR yang dijalankan Omong Kecebong. Hal ini akan menunjukkan bahwa tujuan dari program CSR yang dijalankan berkaitan dengan upaya pelaksanaan dari tiap aspek community empowering. Analisis dan pembahasan selanjutnya mengenai prinsip GCG pada program CSR di Omong Kecebong. Prinsip GCG yang pertama yaitu prinsip transparansi, di mana prinsip ini terdiri dari 3 pedoman perilaku. Pedoman yang pertama, informasi mengenai program CSR terbuka bagi pihak internal dan eksternal. Hal ini dibuktikan dari adanya catatan perolehan komunitas gerobak sapi yang ditunjukkan secara transparan oleh Omong Kecebong. Selain itu, Omong Kecebong juga memberikan tanda terima sebagai bukti. Pedoman yang kedua, tujuan berdirinya perusahaan ini dapat tersampaikan dan dipahami oleh karyawan. Dari koordinasi dan kerjasama sesama karyawan, maka Omong Kecebong dapat memberikan layanan yang terbaik. Pedoman yang ketiga, sistem pengawasan dan pengendalian internal tidak terbuka bagi pihak yang relevan. Hal ini dikarenakan sistem pengawasan dan pengendalian internal hanya dilakukan oleh bagian internal Omong Kecebong, yaitu pemilik, bagian keuangan, dan bagian operasional. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain, sehingga pendapat dari pemilik tidak sesuai karena tidak adanya bantuan dari pihak lain selain bagian internal. Analisis dan pembahasan selanjutnya yaitu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas memiliki 4 pedoman perilaku. Yang pertama, keterlibatan pemilik untuk bertanggung jawab melaksanakan CSR. Hal ini dibuktikan saat perencanaan program CSR, salah satunya yaitu sumbangan. Pemilik akan berkoordinasi dengan bagian internal untuk memutuskan bersama pihak yang tepat untuk diberikan sumbangan. Pedoman yang kedua, pembagian tugas secara merata sehingga selaras dengan nilai perusahaan. Pembagian tugas ini dilakukan oleh Mbak Armi dan Pak Jono. Mbak Armi berkoordinasi dengan komunitas membatik, ibu-ibu PKK, dan kegiatan senam. Sedangkan Pak Jono berkoordinasi dengan komunitas gerobak sapi, para pengrajin, dan masyarakat sekitar. Pedoman yang ketiga, reward dan punishment system, di mana reward akan diberikan Omong Kecebong kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun dengan memberikan BPJS dan tabungan pensiun. Punishment system yang dilakukan Omong Kecebong adalah peringatan terlebih dahulu, sampai pada pemecatan. Sistem penilaian kinerja melalui fingerprint dan seleksi alam secara mandiri. Sistem penilaian kerja dilakukan melalui fingerprint untuk melihat kehadiran dan keterlambatan para pekerjanya. Selain itu, seleksi alam secara mandiri antar sesama pekerja dilakukan untuk melihat kecocokan di lingkungan kerja. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab pada program CSR Omong Kecebong. Prinsip tanggung jawab ini terdiri dari 2 pedoman perilaku. Yang pertama, mematuhi peraturan pajak serta penggajian. Omong Kecebong mematuhi peraturan pajak untuk membayar guest house dan restoran. Dan untuk penggajian, Omong Kecebong juga mematuhi undang-undang ketenagakerjaan seperti UMR. Pedoman perilaku yang kedua, tingkat kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tingkat kepedulian terhadap masyarakat yang dilakukan Omong Kecebong dibuktikan dari adanya program CSR berupa edukasi yang diberikan kepada komunitas dan pengrajin, di mana edukasi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab oleh Omong Kecebong untuk membentuk karakteristik. Selain itu, Omong Kecebong juga memberikan pelatihan seni musik bagi masyarakat. Tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan Omong Kecebong yaitu menanam tanaman hortikultura yang merupakan kegiatan bercocok tanam. Hal ini dilakukan oleh pemilik Omong Kecebong. Yang kedua, Omong Kecebong mempunyai sebidang tanah untuk kegiatan belajar membajak sawah bagi pengunjung. Dan bambu-bambu yang tinggi di lahan parkir untuk menyerap solar kendaraan para pengunjung. Selanjutnya, prinsip GCG yang keempat yaitu prinsip independensi, di mana prinsip independensi ini memiliki 2 pedoman perilaku. Yang pertama, mampu membuat keputusan yang baik untuk menghindari konflik. Hal ini dibuktikan dari adanya program CSR yang dilakukan Omong Kecebong untuk melibatkan para UMKM pada kegiatannya. Pengelompokan kategori UMKM itu dilakukan secara berbeda agar menghindari konflik ataupun persaingan. Pedoman perilaku yang kedua, mematuhi adat istiadat. Omong Kecebong mematuhi adat istiadat salah satunya sosialisasi antar masyarakat atau yang disebut dengan srawung. Hal ini dibuktikan ketika Omong Kecebong pertama kali berdiri, Omong Kecebong melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Prinsip GCG yang terakhir yaitu prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan memiliki 4 pedoman perilaku. Yang pertama, memenuhi hak dan kewajiban karyawan. Hal ini dilakukan melalui pemberian gaji atau upah sesuai jam kerja. Yang kedua, terbuka dengan setiap saran. Omong Kecebong tentunya terbuka dengan saran dari siapa saja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja bagi karyawan.
Hal ini dibuktikan ketika saat pandemi COVID ini, Oma Kecebong meliburkan karyawan dan menutup sementara tempat wisatanya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kerja. Hal ini dibuktikan dari program CSR yang berupa peningkatan ekonomi dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Oma Kecebong tidak membedakan suku, agama, dan ras karena memberikan kesempatan kerja yang memang memiliki potensi. Dampak implementasi program CSR. Peneliti mengaitkan setiap dampak dengan standar GRI. Dampak ekonomi dikaitkan dengan standar GRI 203, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Penyediaan fasilitas bagi komunitas pengrajin dan UMKM memberikan dampak ekonomi tidak langsung. Hal ini dibuktikan dari salah satu UMKM yang mengatakan produknya semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan UMKM, serta kemungkinan jumlah produksi yang semakin meningkat. Yang kedua, dampak lingkungan yang dikaitkan dengan standar GRI 306 yaitu efluen dan limbah. Oma Kecebong yang bergerak di bidang pariwisata juga menyediakan guest house dan restoran. Sehingga ketika sedang ramai pengunjung, ada beberapa limbah cair yang masih dialirkan ke irigasi petani sekitar. Dampak sosial yang dikaitkan dengan standar GRI 413 yaitu masyarakat lokal. Program CSR berupa peningkatan ekonomi, kegiatan senam bersama, dan pelatihan seni musik, di mana seluruh program CSR tersebut melibatkan masyarakat lokal. Penutup yang pertama yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis dan pembahasan, program CSR yang dilaksanakan Oma Kecebong mengacu pada prinsip GCG yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Sehingga program CSR pun menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan Oma Kecebong. Penutup yang kedua, ada keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian ini peneliti tidak memenuhi responden yang ingin dicapai, seperti UMKM dan masyarakat yang terlibat langsung. Keterbatasan yang kedua, kesulitan untuk bertemu dengan responden. Saran yang diberikan peneliti bagi Oma Kecebong yaitu memperluas sasaran yang dilibatkan dalam menjalankan program CSR, seperti kegiatan senam bersama. Tidak hanya dilibatkan bagi ibu-ibu PKK, namun bisa dilibatkan untuk para lansia. Yang kedua, membuat pembuangan limbah sendiri, sehingga tidak dialirkan ke irigasi atau kalen petani. Saran dari peneliti bagi peneliti selanjutnya, agar peneliti dapat memperoleh lebih banyak responden dan informasi, serta dapat mengembangkan keterkaitan CSR pada GCG yang tidak hanya dilihat dari prinsip GCG. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan kurang jelasnya dalam penyampaian. Saya mohon Bu Nini dan teman-teman untuk memberikan saran dan komentar. Terima kasih.